Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di hari ke-10 di tahun yang baru ini. Itu karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menolong kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada, saya rindu melalui program ini kita terus dikuatkan, kita terus mengingat kembali akan janji Tuhan. Biarlah setiap kita terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman itu yang membersihkan hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semakin hari melalui firman kita semakin mengerti akan kebenaran. Dan Alkitab katakan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Haleluya. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena kasih setia Tuhan, maka kami boleh ada di hari ke-10 di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, dalam berkat, dalam anugerah, dan dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, dan dia mengatakan seperti ini dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, ketika dia sedang sharing tentang membahas tentang doa. Yesus bilang begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengajarkan kalau kita berdoa jangan bertele-tele. Seakan-akan kita tidak tahu bahwa Tuhan itu udah mengetahui apa yang akan kita doakan, kan begitu kan? Sehingga Yesus mengajak setiap kita, betul kita berdoa, tapi dalam doa kita percaya Tuhan sebenarnya udah tahu dong apa yang menjadi seru doa kita. Loh, lalu kalau misalnya Tuhan udah tahu, kenapa kita perlu berdoa? Loh, kita perlu meminta, kan begitu saudara. Makanya Alkitab katakan, carilah maka engkau akan menemukan, mintalah maka engkau akan menerima, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tapi Yesus sedang mengajar kita, hari ini sedang mengingatkan kita bahwa kalau kita berdoa, ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Tuhan tahu, sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Amin saudara. Yesus mengingat, jangan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Kita memanggil Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus sebagai Bapa, berarti kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa Dia Bapa yang mengetahui apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kehidupan setiap kita. Amin saudara. Kita tahu, Tuhan tahu bahwa hari-hari ini kita punya pergumulan. Tuhan tahu kalau hari-hari ini kita sedang sedih. Tuhan tahu kalau hari-hari ini kita sedang difitnah. Tuhan tahu kalau hari-hari ini dapur kita belum bisa masak. Tuhan tahu kalau ekonomi kita hari-hari sedang tergoncang. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepada. Makanya dalam kitab Wahyu, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu kepada 7 gereja, Tuhan selalu mengatakan terlebih dahulu, aku tahu. Iya kan?
Aku tahu apa yang menjadi penderitaanmu. Aku tahu engkau tetap setia. Aku tahu. Berarti hari ini kita diingatkan bahwa kita menyembah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, maka yang pertama, jangan ajar Tuhan untuk melakukan apa yang harus Tuhan lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, maka jangan ajar Tuhan. Jangan ngajarin Tuhan untuk melakukan apa yang harus Tuhan lakukan. Tuhan, tolong dong buat seperti ini. Tuhan, kerjakan dong seperti ini. Tuhan, lakukan seperti ini. Tuhan, ini waktunya. Saudaraku, Dia Allah Maha Tahu. Kalau Dia Allah Maha Tahu, maka apa yang Dia putuskan, apa yang Dia buat tepat pada waktunya, itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi yang pertama, karena kita tahu kita punya Allah yang Maha Tahu, maka jangan pernah mengajar Tuhan untuk lakukan sesuatu apa yang harus Dia lakukan. Nggak usah ajar Tuhan. Bagian saja kita kerjakan. Bagian kita taat, bagian kita setia, bagian kita ikut Tuhan, bagian kita sepakat dengan apa yang Dia firmankan, bagian kita ikut apa yang akan kita harus lakukan dalam keseharian kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nggak usah atur apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita umatnya, Dia Tuhan. Amin. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, berarti kita sedang menyatakan, Tuhan, kami ini umat-Mu. Kami memberikan diri kami membiarkan hidup kami ada di bawah naungan kuasa-Mu. Maka apa yang Tuhan pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Iya kan? Seringkali kita berpikir, habis Tuhan gak adil nih. Masa Tuhan gak bela saya? Masa Tuhan gak tolong saya? Saya difitnah. Saudara, kita mesti ingat kasusnya Ayub, kisahnya Yusuf, kisahnya Daud. Ada begitu banyak contoh-contoh Alkitab bagaimana anak-anak Tuhan mengalami ketidakadilan, mengalami fitnahan. Tapi apa yang terjadi? Di hari-hari terakhir Tuhan berkarya memakai setiap peristiwa-peristiwa yang menurut kita sakit buat kita alami, kita hadapi, kita jalani untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Ingat hal ini. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Terkadang Tuhan izinkan kita difitnah. Tuhan izinkan kita dibentuk dengan sesama kita. Tuhan izinkan ada pergumulan demi pergumulan yang harus kita hadapi untuk mendewasakan saudara dan saya, untuk mendidik kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Masalah adalah cara Tuhan untuk kita lihat pembelaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu stop balas yang jahat dengan yang jahat. Dia tahu, Tuhan tahu ketika engkau sedang difitnah. Tuhan tahu ketika engkau sedang mengalami ketidakadilan. Tuhan tahu ketika kekuatanmu tidak seberapa tapi engkau berusaha untuk setia. Tuhan tahu dan Tuhan perhitungkan hal itu. Karena itu pastikan yang kedua, karena kita menyembah Allah yang Maha Tahu, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Mulai hari ini ambil keputusan. Sobat Maestro, ambil keputusan. Apapun yang manusia buat dalam hidup kita, satu hal yang kita percaya, Allah tahu apa yang hari-hari ini saya hadapi. Allah tahu apa yang menjadi pergumulan saya hari-hari ini. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, maka Dia akan bertindak adil. Maka Dia akan menjadi pembela kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita menyembah Tuhan yang Maha Tahu. Yang ketiga, jangan khawatir akan segala sesuatu. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang kita pegang, Dia tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan kita jalani, apa yang kita hadapi, apa yang menjadi masalah pergumulan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Tapi yang kita pegang, saya menyembah Allah yang Maha Tahu, yang apapun terjadi dalam hidup saya di tahun 2022 ini, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saya. Sebab Dialah Allah, Dialah Yehovah Jireh, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah Allah, Dialah Yehovah Rafa, Dialah Allah yang menyembuhkan. Bagian kita percaya, bagian kita mengerti bahwa kita menyembah Allah yang Maha Tahu. Jangan khawatir akan hari depanmu. Jangan khawatir akan apa yang akan kau hadapi di sepanjang 2022 ini. Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tugas kita
terus berdoa, tugas kita terus setia, tugas kita terus percaya. Kita akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan, kami masih punya Allah yang Maha Tahu. Mata Tuhan melihat kami, mata Tuhan memandang ke seluruh bumi dan mencari orang-orang setia dan mengaruniakan kekuatan bagi kami. Karena itu hari ini kami diingatkan, kami masih punya Tuhan yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Hadir. Tuhan, kami masih menyembah Engkau yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya, rahmatnya atas hidup kami. Karena itu biarlah hari-hari ke depan kami menjadi orang-orang yang tetap terus melakukan apa yang baik buat sesama. Kami tetap terus melakukan apa yang menjadi berkat bagi banyak orang, karena kami tahu Tuhan melihat apa yang kami buat dan apa yang kami hadapi. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.